Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi logistik. Nah, di sini sudah ada datanya dan judulnya itu pengaruh pelayanan kualitas produk jaringan internet terhadap kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada X1, X2, X3 dan Y, di mana X1 itu pelayanan, X2 itu kualitas, X3 itu jaringan, dan Y itu kepuasan pelanggan. Nah, di mana ini analisis regresi logistik itu di mana variabel Y-nya itu menggunakan kode, menggunakan 0 tidak puas dan 1 itu puas. Nah, kalau variabel dummy itu kan X1, X2, X3 nya yang menggunakan kode. Nah, di mana ada measure, di mana X1, X2, X3 itu menggunakan scale dan Y itu nominal. Dan di sini lanjut ke data view itu ada X1, X2, X3, Y, dan di sini udah ada datanya. Ada 55 responden. Nah, lanjut ke analisisnya itu kita ke analyze regression ke binary logistik. Nah, sini udah ada Y-nya, dependen tuh Y-nya. Nah, covariance itu X1, X2, X3 kita masukkan aja ke sini. Lanjut ke option. Nah, kita centang Hosmer, Rameshow. Kalau belum centang dicentang sama iteration historinya, karena kita mau mencari Hosmer Rameshow sama iterasinya ya. Continue, terus oke. Nah, sini sudah ada hasilnya. Kita langsung ke interpretasi aja. Nah, ini judulnya itu pengaruh pelayan kualitas produk jaringan internet terhadap kepuasan pelanggan. Di sini ada hipotesisnya. H1 itu diduga pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. H2 itu diduga kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, dan H3 itu diduga jaringan internet berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, ini ada case processing summary di mana N-nya itu 55 data untuk dijadikan sampel. Nah, lanjut ke dependent variable encoding, dimana ini ada kodenya dua kategori, itu tidak puas itu 0 dan puas itu 1. Nah, lanjut ke blok 0 beginning block, iteration history, dimana iterasinya itu ada 3. Nah, interpretasinya itu kriteria pengujiannya itu jika nilai negatif 2 log likelihood-nya itu lebih kecil dari chi-square tabel, berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Nah, untuk nilai negatif 2 log likelihood-nya lebih besar dari chi-square tabel, berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji. Untuk kita mencari nilai chi-square tabelnya itu kita cari df-nya dulu, di mana n kurangi 1. N itu jumlah datanya itu 55 ya, dan dikurangi 1 didapat 54. Kita cari chi-square tabelnya. Nah, 54 itu sama 0,5. Didapat 72, 15, 32, 16. Nah, ini karena nilai negatif 2 likelihood-nya lebih besar, 74 lebih daripada nilai chi-square tabelnya, maka berkesimpulan model sebelum dimasukkan variabel X belum memenuhi syarat uji. Lanjut ke variable in the equation. Nah, interpretasinya itu sebelum variabel X dimasukkan dalam model mendapatkan nilai B atau koefisien betanya sebesar 0,330. Nah, ini 0,330 dengan ratio atau XB-nya itu sebesar 1,391 dengan nilai signifikansi dari ujiwo sebesar 0,227, signya 0,227. Nah, lanjut ke blok 1 method enter iteration history, di mana iterasinya itu ada 5. Nah, itu interpretasinya nilai negatif 2 likelihood-nya itu lebih kecil dari chi-square tabel, berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Nah, jika nilai negatif 2 likelihood-nya itu lebih besar dari chi-square tabel, berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen itu masih tidak memenuhi syarat uji. Nah, kita cari nilai chi-square tabelnya itu df n kurangi k kurangi 1. Nah,
55 kurang 3 kurang 1. 3 itu dari mana? 3 itu dari, karena nilai X nya itu ada 3, X1, X2, X3. Nah, didapat 51. C-square tabel tuh kita cari 51. Nah, ini 68. 0,05 didapat 68,669294. Nah, karena nilai negatif 2 loop likelihood-nya itu kan 58,310. Nah, maka lebih kecil dari 68,661994. Berkesimpulan, model sudah dimasukkan variabel X sudah memenuhi syarat uji. Kita lanjut ke omnibus test of model coefficients. Nah, interpretasinya, kriteria pengujian nilai sig lebih kecil dari 0,05. Berkesimpulan, berpengaruh secara simultan. Nilai sig-nya kita didapat 0,001. Ini kan lebih kecil dari 0,05. Maka berkesimpulan berpengaruh secara simultan bersama-sama terhadap variabel dependent. Lanjut ke model summary. Di sini interpretasinya, nilai negatif kira R square-nya itu sebesar 0,348 ini ya. 0,348, maka berkesimpulan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama simultan sebesar 34,8%. Lanjut ke Hosmer and Lumishall test. Nah, interpretasinya, kriteria dikatakan baik jika nilai sig lebih besar dari 0,05. Nah, karena nilai sig-nya itu 0,113, itu lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan yang signifikan antara variabel. Nah, lanjut ke variabel in the equation. Nah, ini interpretasinya, kriteria pengujian nilai sig-nya itu lebih kecil dari 0,05, berkesimpulan berpengaruh secara simultan. Nah, variabel pelayanan itu kan X1 ya, memiliki sig-nya itu 0,02, maka lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan, maka H1 diterima. Nah, yang kedua, variabel kualitas produk itu X2, memiliki sig-nya itu 0,614, itu lebih besar dari 0,05. Berkesimpulan kualitas produk tidak berpengaruh atau tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan, maka H2 ditolak. Nah, variabel jaringan internet itu kan X3-nya, memiliki sig-nya itu 0,189. Nah, itu lebih besar dari 0,05. Berkesimpulan, jaringan internet tidak berpengaruh atau tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan, maka H3 ditolak. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.